pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto ke Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, yaitu B.J. Habibie. Presiden ini diberikan di lingkungan sosial, politik, dan lebih terbuka. Ya. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dimulai setelah berdiri sejak 32 tahun. Orde Baru dihentikan paksa oleh rakyat karena banyak persoalan mulai dari ekonomi, politik, hingga pembangunan yang tidak dapat dinikmati oleh rakyat kita sendiri. Pada saat itu, kekacauan memicu kericuhan yang terjadi di ibu kota, kemudian menjadi kerusuhan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, disusul dengan pertikaian antara mahasiswa dan masyarakat dengan polisi dan tentara. Lahirnya era reformasi, yaitu lengsernya Soekarno dari jabatan presiden di Indonesia pada tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir, disusul dengan lahirnya era reformasi. Pada era reformasi ini masih ada beberapa pejabat dan beranggapan era Orde Baru belum berakhir karena era reformasi disebut juga dengan era pasca Orde Baru. Adapun asal kata reformasi sendiri tersusun atas dua kata, yakni re yang berarti kembali dan reformasi berarti susunan. Maka era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali perihal yang disusun kembali dalam era. Ini adalah sistem pemerintah negara Indonesia. Era reformasi bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Era ini lahir bertepatan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presiden yakni B.J. Habibie. Latar belakang lahirnya era reformasi yaitu krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 atau yang lebih dikenal sebagai krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat memporak-porandakan negara Indonesia pada masa itu. Krisis finansial Asia yang turut melanda Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran, dikarenakan dengan desakan dari dalam, baik dari luar maupun dari dalam. Soeharto pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Melansir buku berjudul Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi karya Muslim Afandi DKK, ada begitu banyak krisis yang melanda Indonesia pada saat itu, yakni krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis keamanan, dan sosial budaya, serta krisis kepercayaan. Namun krisis ekonomi menjadi faktor utama runtuhnya Orde Baru dan lahirnya reformasi. Tujuan era reformasi dijelaskan juga oleh Muslim Afandi dalam bukunya yang bahwa menurut keterangan MPR RI nomor 10/MPRR/1998, reformasi bertujuan mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terkhusus bidang ekonomi, politik, hukum, dan agama, serta sosial budaya. Berikut juga era reformasi tujuannya secara rinci. 1. Menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, terkhusus untuk menghasilkan stabilitas moneter yang beranggapan terhadap pengaruh global serta pemulihan aktivitas usaha nasional. 2. Mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara melalui peningkatan dan perluasan partisipasi politik rakyat serta tertib guna mewujudkan stabilitas nasional. 3. Menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan HAM menuju terciptanya ketertiban umum serta perbaikan sikap mental. 4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan kegiatan reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam mewujudkan rakyat mandani. Nah, itulah penjelasan saya mengenai lahirnya reformasi, tujuan beserta latar belakangnya. Semoga wawasan ini bermanfaat untuk kalian. Adapun dampak positif dan negatif yang akan saya jelaskan sejak masa reformasi. Dampak positif era reformasi mengembalikan semua hak yang telah dirampas dari negara pemerintahan sebelumnya dan memberikan kesejahteraan kembali kepada rakyat Indonesia. Era reformasi memperkuat demokrasi di Indonesia dalam hal berpendapat sehingga masyarakat bebas menyarankan pendapatnya. Dampak negatif dari era reformasi
itu membuat demokrasi menjadi semakin rumit di mata pemerintah dan rakyat masing-masing mengajak hak kepentingannya dibangun dengan lebih peduli terhadap pembangunan negara sendiri. Sampai di sini presentasi saya tentang lahirnya atau sejarahnya era reformasi dan Orde Baru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Masa akhir Orde Baru, reformasi yang tidak merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintahan Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat. Berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1999. Proses menuju reformasi telah dimulai ketika wacana penentangan politik secara terbuka kepada Orde Baru mulai muncul. Penentangan ini terus digulirkan oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Mereka menuntut pelaksanaan proses demokratisasi yang sehat dan terbebas dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang muncul dampak tidak diimbanginya pembangunan fisik dengan pembangunan mental terhadap para pelaksanaan pemerintah, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 ini mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional, 2. Amandemen UUD 1945, 3. Pemberantasan KKN, 4. Penghapusan definisi APRI, 5. Penegasan supremasi hukum, dan yang ke-6 pelaksanaan otonomi daerah. Namun, adapun agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Adapun analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal terdapat yaitu 1. Kekuatan. 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi. 2. Adanya SOP. 3. Sarana dan prasarana yang tersedia. 4. Tingginya motivasi kerja SDN aparatur Badan Kesbakpol. 5. Ketersediaan sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Kelemahannya: 1. Dukungan anggaran yang terbatas. 2. Belum optimalnya pengerahan potensi sumber daya manusia aparatur Badan Kesatuan Bangsa. 3. Rendahnya kualitas dan keterampilan SDM. 4. Belum optimalnya sistem informasi dan database yang terintegrasi. 2. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal pada hakikatnya merupakan intervensi, tantangan atau ancaman dan peluang yang dihadapi organisasi yang berupa ekonomi, teknologi, sosial, budaya, ekologi, dan politik. Adapun faktor-faktor eksternal yang perlu mendapat pengkajian sebagai berikut. 1. Faktor eksternal yang relevan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Faktor yang nampak kritis dan mendukung atau menghambat perkembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 3. Permasalahan lingkungan yang layak mendapat perhatian yang bersifat nasional. A. Peluang, letak geografis Banten. 2. Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. 3. Data dan informasi parpol. 4. Tersedianya jaringan sistem informasi. 5. Tersedianya dana pengembangan pegawai dan instansi atau lembaga lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan terjadi pada 5 tahun mendatang, yaitu 2012 sampai 2017, maka ditetapkan isu strategis pembangunan yang meliputi demokratisasi, integrasi sosial, toleransi beragama, pembauran bangsa, pemberdayaan, dan akses politik masyarakat. Untuk mewujudkan situasi lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif, ya antara lain mewujudkan sistem politik yang demokratis, mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis,
3. Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. 4. Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa. 5. Mewujudkan situasi dan kondisi tentram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.